Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya minta bahwa seluruh pegawai peserta pelatihan yang hari ini ikut itu menertibkan namanya. Jadi misalkan nama Al-Munawar kepala sekolah. Jadi misalnya Bambang, Novi Bambang, guru apa gitu. Disebutkan pelajarannya. Itu yang pertama. Tertibkan semua. Ini kalau saya lihat itu masih ada yang namanya booster, ada yang namanya apa macam-macam ini. Ini diubah semua. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan ada kayak Bu Hadijah, itu misalkan Bu Hadijah, Dr. Randa, Siti Hadijah, guru BK. Nah, seperti itu. Nah, itu yang masih ada nama Banjarmasin. Nah, segala itu juga dibenarkan, ditertibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta nanti setiap ada satu yang bicara, yang lain di mute. Jadi di mute semua. Jadi satu ada yang bicara, yang lain di mute semua. Kalau misalkan peserta tidak lupa mute, maka operator saya harapkan bisa mute semua peserta yang tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Yang saya hormati Bapak pendamping dari P4TK BPP P4TK Seni Budaya Yogyakarta, Bapak Yoko. Selamat pagi Pak, mungkin di tempat sampean masih sangat pagi karena waktu jam 8 ini adalah waktu Indonesia bagian tengah. Kalau Bapak ini kan waktu Indonesia bagian barat, bagian selatan sana ya Pak. Jadi saya harapkan Bapak tidak terlalu pagi, tetapi bangun pagi-pagi itu membawa rezeki Pak Yoko. Okay. Okay. Yang kedua, Bapak pendamping dari Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin. Kalau yang tertera Pak Sofyansah, tetapi mungkin ada yang mewakili. Saya harapkan Bapak berdua ini selalu memantau sehingga nanti kesalahan, kebenaran, ada yang melenceng, yang disampaikan, yang kurang pas itu nanti di akhir acara nanti bisa dilakukan advisis mana yang harusnya yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yang saya hormati adalah fasilitator. Fasilitator dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Wakakurikulum yaitu Pak Khairan. Di sini adalah tugasnya adalah membantu lalu lintas kegiatan dalam diskusi, baik pada saat sinkronus, asinkronus, termasuk memfasilitasi peserta ketika mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam tugas, kemudian kumpulkan semua itu nanti fasilitator itu yang akan menghandle Bapak Ibu ya dalam diskusi ini. Kemudian yang keempat yang saya hormati adalah para peserta pelatihan in-house training implementasi pembelajaran paradigma baru di SMK Pusat Unggulan. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita dapat mengimplementasikan melakukan kegiatan in-house training yang tujuannya itu tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Khairan Hafizi selaku fasilitator dan sekaligus Waka Kurikulum dan Ketenagaan SMK Negeri 2 Banjarmasin yang sekaligus juga nanti jadi narasumber. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas, dengan membuka mindset supaya paradigma barunya itu muncul di dalam diri pribadi Bapak Ibu dan kita semua. Jadi dengan cara membuka mindset itu, itulah cara bilhalnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Bapak Ibu yang khususnya yang sertifikasi itu sudah dikasih dana untuk meningkatkan kompetensi dirinya, tapi dana itu tidak pernah dipakai. Sehingga ini pemerintah dengan keikhlasan hati mengumpulkan uang rakyat yang dihimpun oleh Dirjen Pajak kemudian dikembalikan dalam bentuk kegiatan ini
Ini saya harapkan Bapak Ibu itu mensyukuri, ya, mensyukuri dengan baik dengan cara mengikuti pekerjaan ini dengan baik. Syukur yang kedua, kita ini punya presiden yang care terhadap SMK. Saya sebagai kepala sekolah dan guru mulai tahun 90, artinya sampai saat ini sudah 30 tahun lebih, saya tidak pernah melihat ada perubahan, ada care besar seorang pimpinan nasional terhadap sekolah, itu tidak ada. Baik dimulai dari Pak Harto, mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, kemudian Bu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, itu tidak pernah memperhatikan care terhadap sekolah khususnya SMK. Tahun 2014 begitu muncul presiden kita Joko Widodo ini, luar biasa perhatian terhadap SMK ini. Mulai dari pembangunan fisik, pembangunan kompetensi, infrastruktur, macam-macam, khususnya SMK ini luar biasa. Dan sebagai dampak itu SMA 2 juga ikut menikmati, bayangkan berapa gedung yang sudah kita dapat, berapa kompetensi guru yang sudah dilatih, ada melalui upskilling, reskilling, dan seterusnya. Nah, ini kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita baca sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini sejak di dunia dan sampai nanti diakui dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah akibat kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan selalu itba kepada beliau Rasulullah SAW. Jadi kalau merasa mengaku umat Nabi, ya, maka kita ini harus rajin, ya, harus rajin dan tawakal kepada Tuhan setelah kita berdiskusi. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk ke konteks sekarang, ke konteks pelatihan ini. Bangsa Indonesia ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya Pak Presiden itu kepingin negara ini maju. Visinya Pak Presiden kan gitu, fit negara ini maju. Negara ini maju tetapi mandiri. Nah, mandirinya yang belum bisa karena masih ngutang. Maju tapi mandiri dalam segala hal. Dalam pembiayaan kita memang kita lihat masih ngutang. Dari mulai Presiden Soeharto sampai hari ini masih ngutang. Kemudian yang ketiga, berdaulat. Artinya kita ini tidak diombang-ambingkan oleh negara lain. Berdaulat dalam hal apa saja. Berdaulat di ekonomi, keutuhan negara, berdaulat pangan, macam-macam, berdaulat pendidikan, itu berdaulat semua. Kemudian yang keempat, Pak Joko Widodo ini menginginkan bahwa orang-orang Indonesia ini berkarakter, gitu, berkarakter, punya tata krama, punya sopan santun, tidak asal ngomong, tidak asal bergerak, tetapi sopan santun menggunakan karakter dan norma yang ada di Indonesia, bukan norma dan karakter orang lain yang dibawa ke Indonesia. Itu tujuan Pak Presiden. Lalu dari tujuan Pak Presiden ini diyakini dan diijtihati, istilah dalam bahasa agama, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mas Nadhiem Makarim, bahwa untuk menciptakan keinginan Pak Presiden itu maka perlu merdeka belajar. Untuk merdeka belajar itu maka yang paling utama itu tadi karakter tadi. Karakter bangsa Indonesia ini itu diprofiling. Orangnya harus yang beragama, memahami kebinekaan, berpikir kritis, mandiri, bekerja keras, bergotong royong. Nah, ini diistihati seperti itu. Bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia atau pelajar Indonesia yang punya karakter 6 tadi
itu di profiling seperti itu dinamakan profil pelajar Pancasila. Nah, dinamakan, diberi nama profil pelajar Pancasila. Jadi punya 6 karakter tadi. Profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membentuk profil pelajar Pancasila ini dibentuk melalui sekolah atau satuan pendidikan. Dibentuk melalui sekolah, satuan pendidikan. Dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi. Jadi dibentuk di situ. Khusus SMK itu nanti anak yang dibentuk di satuan pendidikan itu diharapkan SKL-nya, standar kompetensi lulusan setelah dididik di sekolah ini, anak-anak ini mempunyai pengetahuan yang baik, punya keterampilan yang baik, dan punya karakter yang baik. Itu SKL-nya. Untuk mencapai SKL itu, maka standar isi yang harus ada, yang disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu, kalau guru itu mau mengajar, itu perlu apa? Perlu satuan silabus dulu. Sekarang namanya capaian pembelajaran. Perlu aturan alur tujuan pembelajaran. Perlu modul ajar. Capaian pembelajaran itu dibuat oleh pemerintah. Dimasukkan di standar isi. Kalau Pak Khairan, Wakak Kurikulum, Kepala Kompetensi Pak Bambang, Pak Ridwan, Pak Ari, Bu Kiki, Bu Zureida, Ibu Daryani, Ibu Bone, Pak Didi Nuryadi mau membuat jurusan, itu dokumen apa? Mempunyai dokumen spektrum kurikulum, ya, yang isinya ada bidang keahlian, ada program keahlian, ada struktur kurikulum, ada kompetensi keahlian. Nah, itu ada di standar isi, itu juga disediakan oleh pemerintah. Jadi sudah ada 2. Capaian pembelajaran disediakan oleh pemerintah. Spektrum keahlian sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, lalu ketika anak-anak ini dididik, itu mulai belajar apa yang diajari, yang dibentukkan TKJ itu apa yang dipelajari, Peksos apa yang dipelajari, kemudian film apa yang dipelajari, animasi apa yang dipelajari, itu ada yang namanya struktur kurikulum. Ya. Itu juga disediakan oleh pemerintah, dibuatkan oleh pemerintah. Termasuk beban berapa waktu lamanya, misalkan agama berapa jam, matematika berapa jam, itu semua disediakan oleh pemerintah. Itu ada juga di standar standar isi. Nah, kemudian sebagai satuan pendidikan, nanti kalau misalnya sekolah itu ingin mencapai SKL-nya, itu ingin membuat kurikulum operasional sekolah, itu dokumen-dokumen itu diambil dari pemerintah itu. Standar isinya diambil dari pemerintah, SKL-nya diambil dari pemerintah. Akan tetapi sekolah dipersilakan mengembangkan karakteristik yang ada di sekolah. Disuruh mengembangkan. Jadi kalau kita itu melakukan suatu aktivitas, itu harus ada dokumen. Ada dokumen acuan, dokumen rujukan. Jadi jangan sembarangan aja. Misalnya Pak Bambang mau ngajar, apa dasarnya mengajar itu? Nah, itu harus ada. Kenapa Pak Dodi itu PKL sampai 2 kali? Itu semua harus dituangkan di dalam kurikulum operasional sekolah. Siapa yang bikin? Wakak Kurikulum dan Kakom dan seluruh stakeholder sekolah. Ada dari perusahaan, ada dari pemerintah daerah, ada dari pemerintah pusat, ada dari guru, dari komite. Nah, itu ikut terjun semua. Dimulai dari membuat
menganalisis karakteristik sekolah. Sekolah kita ini sekolah kejuruan, jadi karakteristik itu harus muncul. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Jadi setelah kos ini muncul, nanti diharapkan lalu guru berbuat apa? Guru membuat modul ajar. Pedomannya apa? Pedomannya di situ. Jadi pedomannya itu capaian pembelajaran, lalu pada saat PKL diajari apa? Termasuk didikan dalam struktur kurikulum itu ada yang namanya kelompok A, ada yang namanya kelompok B, ada yang namanya kelompok C. Kelompok C itu adalah P5BK. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila. Itu pernah saya kembangkan. Jadi kalau sebenarnya paradigma baru yang dituangkan oleh pemerintah ini SMK 2 ini sudah memulai dari 3 tahun yang lalu. Cuman 3 tahun yang lalu kita ini belum mendapatkan legitimasi, hanya ijtihad. Contoh, ada praktek desa ke desa, PKL 2 kali itu tidak pernah ada di pusat dan sekarang dikasih kebebasan. Guru mengajar saya harapkan kejuruan itu pakai tematik holistik, integratif, kolaboratif, itu berbagai disiplin ilmu. Itu sudah saya suruh dari 3 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang itu legitimasi undang-undangnya ada, itu tinggal menjalankan. Bahkan kasarnya saya pernah ngomong sama Pak Bambang itu bahwa kita ini konsepnya adalah konsep pembelajaran di kejuruan itu adalah konsep kursus. Karena itu memadukan berbagai disiplin ilmu, jadi inquiry-nya nanti akan ketemu di dalam. Coba di profil pelajar Pancasila yang poin berapa itu kita harus bisa sesuatu diharapkan bisa menginquiry, menemukan apa yang dilakukan. Ya, di P5BK itu. Coba baca semua nanti itu. Ya. Nah, maka pembelajaran proyek ini adalah pembelajaran yang memadukan berbagai disiplin ilmu, ilmu gambar, ilmu beton, ilmu menggergaji, ilmu apa dijadikan satu membentuk suatu proyek. Akan tetapi ini dilakukan harus semua dilakukan dengan menggunakan standar proses. Tadi standar itu ada standar isi. Standar proses itu apa? Maka guru sebelum mengajar harus melakukan membuat perencanaan. Perencanaannya apa? Ya berbentuk modul ajar. Setelah modul ajar jadi, maka untuk membuat perencanaan itu kan perlu dokumen yang ada di standar isi tadi. Kayak apa sih kurikulumnya, kayak apa sih capaiannya, ya, kayak apa sih cara menilainya, kayak apa sih SKL yang diharapkan, itu kan ada di SKL, ada di standar isi semua. Nah, pembuat perencanaan itu nanti Bapak Ibu guru menentukan sekian jam, sekian waktu, sekian pertemuan. Nah, itu pedomannya di standar isi tadi. Di standar isi pedomannya ada di sana. Berapa lama, di kelas berapa, di tingkat berapa, di fase berapa, itu ada di standar isi itu semua. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu guru membuat dokumen perencanaan, maka membuat dokumen bagaimana cara melaksanakan. Cara melaksanakan itu nanti harus ada namanya alur pembelajaran. Dimulai dari mana, berproses seperti apa, berakhir di mana. Ada namanya alur pembelajaran. Kalau misalkan membuat meja kursi, ya tentu saja pertama dimulai dari memotong-motong kayu, menggambar kan gitu. Lalu membuat pensel pasal-pasal, kemudian sambung-sambung dan seterusnya. Akan tetapi di sela-sela pembelajaran itu harus dimasukkan karakter profil pelajar Pancasila yang mana? Itu harus dimasukkan di dalam modul ajar itu. Kalau dulu itu membuat rubrik, nanti setelah mengikuti pelajaran maka ini seperti itu. Rubriknya ada ya. Kemudian setelah melalui proses dilaksanakan maka ada evaluasi, asesmen, yaitu asesmen sekarang ini dimulai dari asesmen diagnostik. Yaitu sebelum belajar dimulai itu di asesmen, kondisi anaknya di asesmen, kondisi pengetahuannya di asesmen. Pada saat belajar nanti di asesmen yang namanya formatif. Pada akhir pembelajaran, akhir semester dinamanya asesmen sumatif. Itu yang dilakukan oleh guru. Ada juga asesmen yang dilakukan oleh sekolah. Apa?
Ujian akhir semester itu asesmen yang dilakukan oleh sekolah, yang pelaksananya kurikulum, bukan guru-guru. Guru-guru tadi di formatif tadi dan asesmen diagnostik dan kognitif. Tetapi di asesmen sumatif itu tugasnya Pak Khairan, ujian semester. Kemudian ada lagi asesmen nasional, tugasnya siapa? Tugasnya Pak Menteri. Asesmen nasional. Jadi asesmen itu dilakukan dalam rangka apa? Untuk mencari umpan balik. Apakah yang sudah kita laksanakan ini sudah mencapai SKL enggak? Kalau tidak bisa mencapai, apa yang harus dilakukan? Mungkin salah di kompetensi gurunya yang tidak pinter, mungkin di kompetensi sarananya yang tidak lengkap, mungkin di kompetensi regulasinya yang tidak benar. Itu dievaluasi semua. Siapa yang mengevaluasi? Pengawas tugasnya ini, kurikulum tugasnya ini, sesuai dengan tujuan dan bidangnya masing-masing. Maka siswa baru yang ada di SMK 2 576 ini, maka saya perintahkan guru BP mengasesmen diagnostik seluruh siswa. Gunakan instrumen yang ada dimiliki oleh guru BK. Dari hasil asesmen itu sampaikan ke guru-guru mengajar di kelas untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti guru di kelas ketemu siswa A, kenapa kamu ngantuk terus? Banyak tanya, kan sudah ada rekaman dari BP bahwa anak ini kalau malam kerja ikut bapaknya membantu jualan nasi goreng. Kenapa harus ditanya pulang? Tugas kita itu harus mengadvis bagaimana supaya tidak ngantuk. Jangan langsung timbul marah-marah gitu saja, enggak boleh. Ya, itu perlunya asesmen diagnostik. Bagaimana cara melakukannya nanti akan diajari oleh Pak Khairan nanti. Kemudian yang ketiga standar proses, kemudian dilanjutkan dengan standar penilaian tadi, yaitu asesmen tadi. Ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Nah, seperti itu. Nah, ini semua yang harus kita impikan, kita lakukan tadi, itu harus dituangkan dalam dokumen yang namanya kurikulum operasional sekolah, yang dulu namanya kurikulum satuan pendidikan. Dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekarang dinamakan kurikulum operasional sekolah. Maaf, saya minum sebentar. Nah, supaya tidak kering tenggorokan. Ya. Karena waktu saya itu kalau dalam bagian jadwal saya sampai jam 9. Tadi sudah dipakai 22 jam oleh fasilitator, sehingga saya tidak akan maju karena saya akan konsisten dengan waktu. Bapak ada tugas jam 8 sampai jam 9. Begitu saya masih ada waktu 8 menit, walaupun saya masih akan tetap saya tinggalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti yang kepala sekolah nanti bisa mengorganisasi bagaimana membuat kos dibantu oleh Wakakurikulum dan Kakom. Yang guru itu bisa membuat modul ajar, ya. Nah, itu nanti apa yang kita buat itu tidak ada istilah salah dan tidak ada istilah benar. Buat saja, nanti kalau ada kesalahan, ada kurang pas, itu didiskusikan. Nanti ada pengawas, ada pendamping, ya, ada acuan regulasi, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharap di kegiatan 8 hari atau 10 hari ke depan ini, Bapak Ibu itu nanti akan melakukan pembelajaran yang berbasis platform IT, menggunakan e-learning, membuatkan LMS Learning Management System, itu dalam rangka pembelajaran juga oleh Bapak Ibu. Ya. Di dalamnya itu nanti sebenarnya nanti ada materi namanya orientasi pelatihan, nanti akan disampaikan Pak Khairan. Jadi orientasi pelatihan nanti intinya bahwa ketika ada yang bicara ini seperti saya bicara, yang lain harus mute. Ketika nanti akan ada yang usul itu di bawah itu ada raise hand, ada itu apa nih? Begini dada itu. Itu artinya sopan santunnya di situ karena karakter sudah mulai diterapkan di sini. Karakter sopan santun orang berdiskusi. Karakter sopan santun mendengarkan ketika ada orang mulai ngomong. Kita ini memang merdeka, tetapi jangan mengganggu kemerdekaan orang lain. Kata Ki Hajar Dewan
Nusantara. Seperti itu. Kita ini merdeka, tetapi jangan mengganggu kemerdekaan orang lain. Kemudian nanti Bapak Ibu itu akan ada namanya pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus itu ada pembelajaran yang dibatasi waktu tertentu, dalam ruang tertentu, dibimbing oleh pembimbing tertentu. Itu namanya sinkronus. Lalu sinkronus itu dilanjutkan dengan tugas-tugas. Tugas-tugas itu akan dibatasi nanti tergantung fasilitator dan kesepakatan. Apakah tugas-tugas itu akan sampai pagi atau sampai jam 10 malam, itu urusan fasilitator ya dan pendamping. Nah, Bapak Ibu di situ nanti akan mengerjakan tugas-tugas, akan berdiskusi, akan berkolaborasi, akan merefleksi, ada di sana semua. Ya, di asinkronusnya itu. Nah, itu tata cara dan orientasi nanti akan disampaikan Pak Khairan. Nah, oleh sebab itu kegiatan pelatihan ini akan beres, akan berhasil baik jika 1. Seluruh peserta dan narasumber bisa memulai hari ini sampai 8 hari ke depan dalam kondisi sehat. Kondisi tepat waktu masuknya, kondisi tepat waktu keluar dari room diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, menghasilkan dokumen-dokumen yang diharapkan. Bapak Ibu, Kakom, Waka, Kepala Sekolah punya pengetahuan bagaimana menyusun kos. Punya pengetahuan dan keterampilan bagaimana menyusun kos. Kalau guru itu punya keterampilan bagaimana membuat alur pembelajaran, bagaimana membuat modul ajar, dan nanti bagaimana sebagai implementator mengimplementasikan modul itu ke dalam kelas. Yang ketiga, akan berhasil jika sekolah kita ini benar-benar menjadi penggerak, bisa menjadi pengimbas kepada sekolah lain. Bisa menjadi contoh sekolah lain dan bisa menjadi benchmark sekolah lain. Itu ada 3 kriteria berhasil dan tidak pelatihan ini. Ijtihad pemerintah ini kemudian dilakukan sambung menyambung, ibarat hadis itu kita masih dekat. Rawi pertama saya dengan Pak Heran dan para instruktur kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan nanti kita itu menyampaikan itu jangan sampai tersalah-salah. Karena jangan sampai A dikatakan B, B dikatakan C. Saya lihat banyak kepala sekolah yang sudah ngomong sekolah penggerak, tapi banyak yang salah menginterpretasikan menurut saya. Ya, seperti itu. Nah, karena waktu itu tinggal 3 menit, waktu saya nanti Pak Khairan segera nanti dibentuk kelompok kelas-kelas, kemudian ditentukan siapa ketua kelas, kemudian ditentukan siapa yang menjadi piket kelas. Wah, ini ada piketnya, ada ketua kelasnya. Lalu ketua kelasnya tugasnya apa? Membuat SBK apa nih namanya itu? Istilahnya membuat yel-yel awal. Misalnya awal-awal ketika masuk itu ada tebak-tebak kata. Yaitu artinya menghidupkan suasana. Itu di awal siapa tugasnya? Oh, piket pagi misalnya. Oh, piket hari ini Pak Bambang, piket hari besok misalnya Pak Didi. Ya, piket hari besoknya Pak Ridwan. Tugasnya piket itu apa? Salah satu adalah mengingatkan kawan-kawan, kamu Cahyo tugasnya sudah selesai belum? Gimana sampai di mana kamu ini? Itu diingatkan. Ini udah jam sekian. Seperti apa kamu, masalahnya apa? Nah, itu tugas piket. Ada tugas piket, ada ketua kelas, ya ada melakukan SBK tadi. Membuat misalkan kayak kalau di bank itu kayak Pak Krido kan juga pakai bank. Pagi-pagi itu silakan Anda ngomong apa? Oh ya, saya kemarin ketemu nasabah 10.000 nasabah. Dalam 1 hari hanya bisa komunikasi 1 orang. Wah, lalu itu didengarkan orang banyak. Itu dalam rangka membuka supaya kegiatan di kelas itu, karena nanti ada kelas sinkronus, ada asinkronus, jadi harus ada ketua kelas. Tugasnya apa? Tugasnya ketua kelas adalah memimpin doa, menutup doa, menyuruh, tapi tidak harus yang berdoa, bisa membagi kepada orang lain. Mengingatkan siapa-siapa yang tugasnya belum selesai, mengingatkan dokumen-dokumen apa, lalu menjadi penghubung antara peserta dengan fasilitator, fasilitator menjadi penghubung dengan narasumber. Nah, yang seperti itu. Ya, Pak Khairan ya. Saya rasa dari saya 1 menit lagi, saya harus jam 9.
saya gunakan. Nah, termasuk kalau yang tidak mengajarkan tugas itu nanti saya harapkan, karena ini adalah bagian ini, tolong masih ada yang bersuara ini. Ibu Nurbaiti ini tolong di mute sama siapa ini? Siti Zaleha. Ada bagian ini, tolong masih ada yang ini. Nah, ini salah satu sopan santun tadi saya katakan di awal. Kalau dari sini saja sudah sopan santunnya tidak ada, ya jangan harap nanti anaknya itu menjadi profil pelajar Pancasila, ya. Jangan berharap, karena guru orang pertama itu guru, ya. Sekolah adalah rumah atau di mana itu adalah sekolahan kita, dan kita adalah teladan di dalam sekolah itu, ya. Itu saja saya secara pribadi meminta maaf kepada Pak Yoyo yang sekarang dengan aktif mendengarkan saya, kemudian Pak Sopiansah dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Bapak Ibu fasilitator, ya, calon ketua kelas, calon petugas piket, calon peserta, semua ini sudah mengikuti penggalan saya, dan secara pribadi saya minta maaf kalau ada hal yang kurang tepat, dan saya tidak muluk-muluk. Nanti Bapak Ibu ini kalau nanti yang tidak ikut sama sekali, ini saya harapkan Pak Khairan untuk tidak dikasih jam mengajar, karena kalau tidak ikut bagaimana cara mengajar untuk dia tahu nanti apa yang disampaikan. Nah itu nanti yang tidak ikut sama sekali, tetapi kalau yang ikut tetapi masih salah-salah, itu tolong nanti dibantu para pendamping, para instruktur, ya. Nah itu. Nah mungkin nanti hari ini akan dimulai dengan pretest, ya. Seperti apa pretest, nanti setelah dididik nanti hasilnya seperti apa. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan in-house training implementasi pembelajaran paradigma baru di Sekolah Pusat Keunggulan SMK Negeri 2 Banjarmasin secara resmi kita buka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Yang selanjutnya dimohonkan kepada Pak Yokil Rimi selaku Balai Besar Seni Budaya bisa memberikan arahan atau orang 69 dia. Untuk waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Khairan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Pengawas yang saya hormati, lalu rekan dosen saya hormati, serta ibu bapak yang saya hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya yang diberi tugas oleh BPPNPB Seni Budaya untuk mendampingi pelaksanaan IHT ataupun implementasi pembelajaran dengan paradigma baru di SMK 2 Banjarmasin. Ini hanya kebetulan aja. Mungkin suatu saat rekan lain yang diberi tugas untuk mendampingi. Bapak Ibu, selama pendampingan ini ada dua kegiatan yang harus kami lakukan. Yang pertama, memonitoring dari IHT. Sehingga tugas kami hanya ingin memantau bagaimana teman-teman narasumber menyampaikan materi pada rekan-rekan guru. Lalu kami akan melihat dari materinya, dari teknik penyampaiannya, dan sebagainya. Jadi pertama hanya ingin memonitor kegiatan IHT. Lalu yang kedua, kami akan melakukan pendampingan ketika implementasi dari hasil IHT ini. Artinya kami akan ikut mendampingi ketika rekan-rekan guru melakukan pembelajaran. Ya mudah-mudahan saja nanti suasana sudah bisa berjalan secara normal, artinya COVID sudah tidak ada lagi, sehingga kami bisa datang secara tatap muka dengan rekan-rekan guru yang ada di
SMK 2 Samarinda, mudah-mudahan di Banjarmasin, mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu. Nah, seandainya nanti juga COVID masih belum reda, artinya kita belum bisa ketemu secara langsung, mungkin juga kami akan mendampingi ketika implementasi juga secara daring gitu ya. Secara daring mestinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, setelah saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Al-Munawar sebagai kepala sekolah, ini luar biasa. Suatu hal yang luar biasa yang harus kita gunakan sebagai panduan. Apa yang semestinya kita lakukan. Memang betul nanti lulusan kita, setelah anak lulus dari jenjang pendidikan kita atau level yang ada di SMA itu, di SMK ini anak harus bisa apa? Tentunya anak-anak harus bisa mandiri, bisa membuat peluang untuk bekerja. Bukan anak mencari peluang, tapi membuat peluang untuk bekerja. Sehingga sebelum anak belajar, tentunya harus diukur terlebih dulu. Dari Pak Al-Munawar juga mengatakan guru BK akan mengukur apa yang diukur di awal. Tentunya motivasi, minat belajar, dan sebagainya. Ini harus diukur dengan detail. Nah, hasil pemetaan kompetensi ini atau minat bakat dan sebagainya ini yang harus digunakan oleh rekan-rekan guru. Si A kondisi minatnya begini, bakatnya begini. Lalu bagaimana untuk melakukan pembelajaran pada si A? Tentunya akan berbeda dengan B yang mempunyai minat bakat berbeda. Sehingga guru diharapkan nanti mempunyai berbagai macam teknik pembelajaran untuk setiap anak, setiap siswa. Tidak hanya satu kelas lalu kita mengajar dengan satu cara, mungkin si A bisa dengan cara A, si B dengan cara B, sehingga nanti hasil akhirnya diharapkan bisa maksimal. Termasuk juga nanti bagaimana model-model pembelajaran yang harus dipakai, bagaimana penilaiannya itu harus disesuaikan dengan kondisi anak didik yang sangat bervariasi. Nah, ini yang diharapkan di dalam kegiatan kita untuk sekolah SMA Pusat SMK Pusat Unggulan, supaya nanti anak didik kita sekali lagi bisa mandiri dan bisa membuat peluang untuk bekerja. Dari lembaga, dari BPMPP hanya artinya kita tidak memberikan fasilitasi apa-apa, hanya akan melakukan monet dan pendampingan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yoko yang sudah menyampaikan. Artinya dari Balai Pusat ini kita ada dua hal yang akan dilakukan oleh Balai Pusat. Yang pertama tadi monitoring kegiatan kita IHT ini, dan yang kedua itu melakukan pendampingan implementasi dari kegiatan IHT ini, yang nantinya bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, harapannya tadi kalaunya pandemi ini bisa berakhir, mungkin dari pusat bisa datang ke sekolahan untuk melihat, walaupun tidak bisa karena ini pandemi, ya mungkin nanti dilakukan secara daring. Kemudian disampaikan juga tadi kita bisa melakukan asesmen, yaitu melakukan pengukuran motivasi minat belajar terhadap peserta didik. Kemudian dari sana kita menemukan berbagai macam metode pembelajaran untuk setiap peserta didik, yang mana hasilnya nanti menjadikan atau membuat peluang untuk bekerja bagi peserta didik. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Joko Rini. Yang berikutnya mudah-mudahan nih dari perguruan tinggi Politeknik bisa juga menyampaikan arahannya.
mungkin perwakilan waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi itu yang ada tadi masuk dari Politeknik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama kami Pak Ahmad Hendrawan dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Dalam hal ini merupakan bagian dari tim pendamping untuk SMK Pusat Unggulan, Pak ya. Oke. Sebelumnya mungkin ini kagetan, Pak ya. Kami kebetulan barusan dapat dari tim gitu ya untuk bisa menghadiri di acara in-house training yang diadakan oleh pihak SMK ya, pihak SMK. Kebetulan komunikasinya masih belum ini juga ya, belum intens kita, Pak ya, belum intens. Karena itu kita dalam hal ini mungkin sebenarnya izin Pak Yoko dari tim seni budaya, Pak ya. Oke, mungkin sementara ini Pak Khairan, Pak Al Munawar, kita memonitor dulu nanti kegiatan yang akan dilaksanakan di sini ya. Kemudian nanti kita akan ada komunikasi lebih lanjut Pak Munawar mengenai program yang dirancang oleh tim SMK ya, nanti kita sesuaikan dengan arahan juga yang dari dari pusat, Pak ya, yang arahan dari pusat, bagaimana teknisnya nanti ke depannya ya. Jadi sementara ini mungkin kita memonitor dulu Pak selama kegiatan yang dilaksanakan, khususnya di sini ada EHT tentang pembelajaran, Pak ya. Oke. Baik, mungkin itu saja Pak. Saya mewakili dari institusi. Tadi sebenarnya ada Wadir 1 Pak ya, ada Wadir 1 yang juga tim, mungkin beliau keluar tadi kayaknya. Ada Wadir 1, sama di sini juga ada Ibu Rabiatul Adawiyah ya, sebagai tim pendampingan. Mungkin itu aja Pak dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf nggak terlalu banyak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan ya hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan, Pak ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang diharapkan. Di sini masih selalu di monitor juga oleh Pak Yoko, Pak ya, mungkin bergantian dengan tim yang lainnya juga ya. Kita mengikuti dulu di sini. Nanti kalau ada masukan-masukan nanti akan kita sampaikan. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoko, Pak Al-Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tutup ini kameranya Pak ya, mohon maaf Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Hendrawan, perwakilan dari Politeknik Banjarmasin, yang mana perguruan tinggi ini adalah monitoring yang terdekat, yang artinya ini yang dari itu agar monitoring ini bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ada koordinasi juga dengan perguruan tinggi Kota Banjarmasin. Kami juga meminta maaf kepada pendamping karena ada beberapa hal kemarin kami ada beberapa kendala sehingga pelaksanaan EHT ini baru bisa kami laksanakan
pada hari ini. Dan kami juga minta maaf karena kami kurangnya koordinasi juga dengan Balai Besar dan dengan perguruan tinggi. Oke. Dengan tadi sambutan dari Politeknik Kota Banjarmasin, yang berikutnya adalah pembacaan doa. Untuk doa kami mintakan kepada Pak Yahya untuk memandu doa pada hari ini. Silakan Pak Yahya. Terima kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta IHT, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berharap semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Bagi kawan-kawan yang beragama dan muslim agar bisa menyelesaikan ala tilkaniyah al-fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fid jasdina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa fadlan wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'atina fi hisab. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa syukran bil iman. Allahumma bihaqqil Fatihah wa Fatihah wa barakatuh. Al-Fatihah wa syafa'atil Fatihah ya farijal hamid wa syafa'atil ibadi. Allahumma ya dafi'a balai, Allah ya dafi'a balai, rahman ya rahim, idfa'na al-ghala wal wabal wal ما ظهر منها وبطن الذين هدى واصطفى من المسلمين وعلى من قدير يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعافنا الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga acara pembukaan IHT pada hari ini, dan selanjutnya kita akan memasuki kegiatan IHT implementasi paradigma baru untuk SMK PK. Bapak Ibu bisa nanti masuk ke kegiatan melalui aplikasi e-learning SMKN Negeri 2 Banjarmasin. Pada tahap awal ini di aplikasi pada hari pertama itu kita tadi sudah melaksanakan Zoom meeting orientasi IHT. Yang berikutnya untuk Bapak Ibu bisa membuka panduan LMS kalau masih ada kendala dalam penggunaannya. Yang pada tahap awal ini kita nanti melakukan tes awal yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai tes kita pada hari ini. Setelah nanti Bapak Ibu melakukan tes pada kegiatan ini, kita nanti akan masuk acara yaitu pelaporan pembelajaran, yang mana di dalamnya tadi sudah disampaikan kepala sekolah bahwa Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan di antara kelompok siapa yang menjadi ketua kelasnya, kemudian siapa yang menjadi piketnya, silakan diatur nanti bersama pendamping masing-masing. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan tes awal dengan cara mengklik
konten yang tulisannya tes awal kegiatan ini. Bagi yang mengalami kesulitan dalam melakukan tes agar bisa menghubungi nanti dipandu oleh pendamping kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu bisa nanti masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Bapak Ibu bisa masuk di kelompoknya masing-masing. Ya silakan kalau ada tanya Pak Slamet ya. Suaranya belum masuk Pak Slamet. Mic-nya Pak Slamet. Admin, Pak Slamet nih ada yang mau disampaikan. Tes. Tes 1, 2, 3. Ya mohon maaf, ini gaptek jadi laptopnya lagi hang. Jadi saya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, tapi saya bisa mengikuti karena itu saja. Ini saya pokoknya memang ya. Oke, karena terima kasih. Alatnya ini lagi. Oke, terima kasih Pak Alatnya Slamet. lagi. Oke, terima kasih Pak Slamet. Pada Bapak Ibu tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kegiatan kita ini dilakukan dengan pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Tadi sudah kita lakukan sinkronus tadi dari awal yang kita dari pembukaan sampai sekarang ini adalah yang namanya contoh pembelajaran sinkronus. Nah, nanti pada saat melakukan kesepakatan kepada kelompoknya masing-masing itu nanti dilakukan asinkronus juga bisa itu dilakukan. Nanti jadwal piketnya silakan nanti di Bapak Ibu isi dan kesepakatannya apa. Apakah kesepakatannya itu datang atau mengikuti kegiatan tepat waktu gitu ya. Selama pelaksanaan Zoom meeting itu kameranya dibuka atau kesepakatan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan nanti di pelaksanaannya ini. Halo Pak Heran, mohon maaf tanya. Oke. Mungkin Pak Heran Pian bisa menjelaskan tadi yang yang men-share screen dari yang e-learning itu apa yang harus kami kerjakan di situ gitu. Nah ini kan Pian kan hanya berbicara aja nih. Kemudian yang screen yang Pian misalnya ini bagian mana yang harus kami kerjakan hari ke-1 ini apa sebagainya, coba di share screen dulu supaya kami bisa melihat langkah-langkahnya seperti apa gitu. Dan juga tadi kan mungkin kalau misalnya masing-masing dibagi kelas tadi itu berarti ada Zoom meeting per kelas berarti temukan Bang, mungkin ada terlihat atau seperti apa gitu. Itu aja Pak Heran, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari telah mengingatkan. Kegiatan kita nanti dari awal hari pertama ini kalau Bapak Ibu ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke.
tadi kita melakukan yang pertama tadi adalah Zoom meeting, ini sudah kita lakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu ini akan mengunggah rencana belajar. Kemudian ada buku panduan LMS, yaitu penggunaan ini. Ulun rasa untuk panduan LMS, karena kita sudah menggunakan aplikasi e-learning ini sudah beberapa tahun, mungkin untuk menggunakan aplikasi ini mungkin tidak terlalu mengalami kesulitan. Nah, kemudian nanti ini ada kegiatan asinkronus, yaitu orientasi kegiatan ini. Untuk kegiatan awal ini di sini ada platform pembelajarannya. Nah, ini nanti kita akan masuk ke simulasi aktivitas 1, 2, dan sampai 5. Kemudian nanti ada pembuatan kesepakatan jadwal piket. Ini akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian nanti ada juga yang namanya refleksi terbimbing. Ya. Nah, mudah-mudahan juga hari ini kita bisa masuk juga dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, mudah-mudahan pada hari ini juga kita bisa sempat untuk melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Ini kegiatan kita pada hari ini, dan begitu juga pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya, kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus. Untuk kegiatan sinkronus ini diharapkan pada Bapak Ibu itu bisa hadir tepat waktu dari jam 8, ya, pengarahannya sampai jam 12. Nah, itu nanti yang akan dibantu oleh narasumber kita. Dan untuk kegiatan asinkronus nanti akan dibantu oleh pendamping. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita selama kegiatan kita menggunakan aplikasi. Nih, jadi masuknya melalui aplikasi. Dan setiap hari Bapak Ibu juga melakukan daftar hadir kegiatan. Ya, daftar hadir kegiatan, nanti di hari kedua juga ada nanti daftar hadir kegiatannya. Mungkin begitu ya Pak Arya. Ya, terima kasih Pak Heran. Siap. Terima kasih. Jadi kita hari ini sambil belajar juga untuk menggunakan LMS ini. Yang mungkin selama ini kita sudah menggunakan, kita membuat absen, membuat ini, dan mungkin ini juga kata pengawas kemarin disampaikan bahwa tampilan ini adalah merupakan contoh yang bisa kita lakukan ke depannya. Selain nanti kita buat media pembelajaran, belajar, diharapkan nanti ke depan kegiatan pembelajaran kita bisa tampilannya. Namanya sinkronus dan ada asinkronus, dan juga ada refleksi. Itu harapan dari pengawas. Itu ya. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke link kelompoknya masing-masing. Pak Hairan, mohon maaf Pak Hairan. Oke. Apa enggak ke tes awal dulu atau masuk ke kelompok langsung Pak? Di kelompok nanti bisa juga langsung melakukan tes. Oh, tes berarti on. awalnya. Oke, dan kita harap nanti pendamping bisa mencek siapa saja dari pesertanya yang mengalami kendala. Dan Bapak Ibu yang mungkin ada kendala bisa aja ke sekolah kegiatan ini, akan tetapi Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mulai Pak bagi room. Pak Hairan. Oke. Mulai bagi room. Ya. Silakan pada bagi roomnya agar Bapak Ibu bisa masuk dan Oke. Izinlah ulun membagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.